Rencana licik Grandmaster Alchemist Pavilion Pil. Gu Chang'an segera pergi dari kamar Yang Ni itu dan ia beberapa kali menoleh ke belakang seperti ingin mengungkapkan sesuatu. Namun, akhirnya ia hanya menghela napas panjang dan terbang ke arah Pavilion Pil. Gu Gongfeng dan Yang Ni bingung. Mereka awalnya mengira Fang Yuan pamer cara membuat pil roh pada Gu Chang'an untuk merayunya agar bergabung dengan Sekte Telaga Biru. Namun, setelah Gu Chang'an pergi, Fang Yuan tidak pernah mengeluarkan kata-kata untuk meminta pemuda itu bergabung. Padahal menurut mereka pemuda itu pasti akan bergabung bila Fang Yuan memintanya walaupun hanya sekedar bercanda. Fang Yuan tahu apa yang mereka pikirkan. Tenang saja. Bocah tampan itu pasti akan mendatangi Sekte Telaga Biru. Apakah kamu tertarik padanya? Yang Ni bingung. Kenapa Fang Yuan malah mengira dirinya jatuh cinta pada Gu Chang'an? Padahal ia menyayangkan Fang Yuan tidak memintanya untuk bergabung dengan Sekte Telaga Biru. Lupakan saja apa yang kukatakan barusan. Kamu bermeditasi lagi untuk menstabilkan energi spiritualmu saja. Seru Fang Yuan lagi. Karena mereka malah tampak kebingungan. Padahal ia hanya ingin bercanda. Fang Yuan dan Hu Gongfeng kemudian meninggalkan kamar Yang Ni. Keduanya turun ke lantai bawah penginapan dan minum teh sembari menunggu Jie Yi pulang. Gu Chang'an menceritakan apa yang ia lihat saat Fang Yuan membuat pil roh dalam sekejap pada Grandmaster Alchemist Pavilion Pil. Itu sangat tidak terduga sekali. Berarti rumor tentang dia itu benar. Grandmaster Alchemist Pavilion Pil mengelus-elus janggut putihnya dan merenung cukup lama. Sebaiknya kamu berguru padanya. Karena aku mendengar Sekte Telaga Biru sedang merekrut ranah Raja Beladiri secara besar-besaran dan menjamin mereka akan menjadi ranah Emperor dalam waktu singkat. Katanya lagi. Ya, Yang Ni ranah Raja Beladiri dengan bakat rendah telah naik ke ranah Emperor. Saat aku memata-matai mereka, aku melihat Tuan Fang itu memberikan kristal binatang spiritual pada Yang Ni. Sahut Gu Chang'an. Grandmaster Alchemist Pavilion Pil terkejut mendengarnya. Ia tidak menyangka Fang Yuan itu benar-benar kaya dan memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Kalau Gu Chang'an berpura-pura menjadi murid Sekte Telaga Biru maka Gu Chang'an akan menjadi ranah Emperor serta menyerap semua pengetahuan tentang alkemis dari Fang Yuan. Pavilion Pil di masa depan akan semakin berjaya bahkan dapat menjadi kekuatan yang melebihi kekuatan Sekte tingkat 1. Grandmaster Alchemist menyeringai tipis. Ia tak sabar menantikan masa-masa kejayaan Pavilion Pil yang akan segera terwujud. Dia tidak takut Gu Chang'an akan mengkhianatinya. Karena pemuda ini ia asuh dari kecil dan sudah menganggapnya sebagai anaknya saja. Bahkan ia berencana akan menikahkan putrinya dengan Gu Chang'an setelah ia kembali ke Pavilion Pil nantinya. Aku akan memberikan tugas rahasia padamu. Seru Grandmaster Alchemist Pavilion Pil. Bergabunglah dengan Sekte Telaga Biru dan setelah kamu menjadi Grandmaster Alchemist barulah kembali ke Pavilion Pil. Saat kamu kembali, kamu akan aku nikahkan dengan Xier dan menjadi penguasa baru Pavilion Pil. Gu Chang'an terkejut mendengarnya. Karena putri dari Grandmaster Alchemist Pavilion Pil juga merupakan alkemis hebat yang menjadi Grandmaster di usia muda.
Kini gadis cantik itu menjadi manajer Paviliun Pil di wilayah barat dan merupakan salah satu kecantikan yang diinginkan para pangeran dan tuan muda klan besar. Aku akan menjalankan misi ini, Tuan. Sahut Gu Chang'an segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Saat Tuan Fang itu kembali ke domain dewa, maka aku akan meninggalkan Sekte Telaga Biru dan langsung kembali ke Paviliun Pil. Katanya lagi dengan penuh semangat. Grandmaster Alkemis Paviliun Pil sangat senang mendengarnya. Dia yakin kepopuleran Sekte Telaga Biru itu hanya berlangsung sementara saja. Saat Fang Yuan menghilang, maka para Rana Emperor yang ada di sana akan kembali ke sekte masing-masing. Karena dari awal mereka hanya menginginkan keberuntungan yang diberikan oleh Fang Yuan, bukan untuk bergabung dengan sekte yang hampir hancur lebur tersebut. 3.000 mil dari ibu kota kerajaan Yuan Suci, Merpati Pesan hinggap di sekte yang dulunya adalah sekte tingkat 9. Namun, kini sekte itu telah menjadi sekte tingkat 3. Karena murid-murid sekte itu tiba-tiba memiliki banyak murid ranah Raja Beladiri. Akan tetapi sekte mereka tidak menarik perhatian karena kalah dengan popularitas Fang Ling serta aksi pamer harta Fang Yuan. Beberapa sekte besar telah curiga dengan perubahan sekte itu dan mengirim beberapa ahli bela diri untuk menyelidikinya. Namun, semua ahli bela diri yang mereka kirim menghilang tanpa ada jejak yang tertinggal. Sekte-sekte besar tidak bersatu melawan sekte itu karena kemunculan dewa dari pengadilan surgawi dan Fang Yuan menurut mereka jauh lebih berbahaya, serta untuk sementara mengesampingkan dulu bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh sekte itu. Murid pelataran sekte bambu kuning membawa gulungan kertas dari Merpati Pesan ke ruangan pemimpin suci sekte bambu kuning. Dia mengetuk pintu dan terdengar suara napas terengah-engah dari pemimpin suci sekte bambu kuning yang merupakan wanita cantik berusia 150 tahun. Namun, penampilannya terlihat seperti gadis berusia 30 tahun dengan dada besar serta tubuh yang sangat sempurna. Murid pelataran luar itu menghela napas panjang. Karena pemimpin sucinya sebenarnya adalah janda. Sebab setahun yang lalu suami dan 10 Rana Emperor Sekte Bambu Kuning tewas terbunuh dalam pertarungan melawan sosok misterius bertubuh sangat besar dan kulit tubuhnya berwarna kemerahan, serta ada tanduk di keningnya. Sosok itu mengaku dewa iblis dan mengatakan pada pemimpin suci akan menjadikan sekte bambu kuning menjadi sekte terbesar di dunia Tianwu bila menjadi budaknya. Episode sebelumnya, Gu Chang'an. Episode berikutnya, sosok. Episode berikutnya, sosok misteri. Fang Yuan. Sosok misterius. Pemimpin suci sekte bambu kuning tidak memiliki pilihan selain menerima tawaran itu, daripada ia mati dibunuh seperti suaminya. Dalam waktu singkat murid-murid sekte bambu kuning menaikkan basis kultivasi mereka ke ranah lebih tinggi. Namun, metode kultivasi yang mereka terapkan sebenarnya menentang surga. Karena mereka menjadi manusia lain sebagai wadah dalam membuat pil darah. Semakin tinggi basis kultivasi wadahnya maka semakin tinggi kualitas pil darah tersebut. Sehingga wilayah di sekitar sekte bambu kuning dilaporkan banyak kehilangan kultivator secara tiba-tiba. Kita lanjutkan nanti saja Tuan Hongjun. Ayo berhenti. Murid itu sudah menunggu selama 1 batang dupa.
Pemimpin suci Sekte Bambu Kuning berbisik. Karena ia sudah merasa bosan bergelut di ranjang. Kalau ia bukan kultivator maka ia telah tewas karena kelelahan. Sebab Hong Jun akan menidurinya selama 7 hari 7 malam bila selesai bermeditasi. Hong Jun tetap menggerakkan pinggulnya dan berhenti satu batang dupa kemudian. Hong Jun mendengus kesal dan menjentikkan jarinya sehingga murid pelataran luar yang membawa gulungan kertas dari merpati pesan itu hancur berkeping-keping. Pemimpin suci merasa iba pada murid tersebut. Tetapi ia tidak menghentikan tindakan Hong Jun karena dirinya lah sebenarnya yang menjadi penguasa di Sekte Bambu Kuning ini dan dia hanya pemimpin suci boneka saja. Hong Jun mengambil gulungan kertas yang tergeletak di lantai dan sudut bibirnya langsung memancarkan seringai jahat. Ada dewa muncul di dunia ini dan dewa itu juga membuat sekte tingkat 9 menjadi sekte tingkat 7. Namun, Hong Jun tampak kesal. Karena dewa itu mampu membuat ranah dewa raja bela diri menjadi ranah emperor. Aku akan membuat ranah raja bela diri Sekte Bambu Kuning menjadi ranah emperor juga dan menghancurkan dewa itu serta menjadikan murid-muridnya menjadi wadah pil darah. Katanya lagi sembari merobek-robek gulungan kertas itu. Pemimpin suci Sekte Bambu Kuning terkejut mendengarnya. Bila dewa itu menyadari Sekte Bambu Kuning mempraktekkan teknik terlarang maka Sekte Bambu Kuningnya akan dilenyapkan dari dunia Tianwu. Sehingga ia harus mendukung rencana Hong Jun melawan dewa itu walaupun sebenarnya ia sangat membenci Hong Jun. Namun, ia sudah terlanjur memasuki kegelapan dan tak mungkin lagi bisa menjadi cahaya. Makanya ia akan selalu berada di sisi Hong Jun. Perintahkan pada beberapa muridmu yang mengikuti kompetisi antar sekte untuk menyelidiki kekuatan sekte tempat bernaung dewa itu. Hong Jun berkata pada pemimpin suci. Baik Dewa Iblis Hong Jun. Sahut pemimpin suci segera menulis pesan yang dikatakan Hong Jun. Dia mungkin dewa pelarian sepertiku, sehingga kabur ke dunia rendahan ini. Kalau aku memurnikannya menjadi pil darah, maka aku mungkin akan menjadi dewa iblis tingkat tinggi sehingga aku bisa mendapatkan tempat di tanah terlarang hehehe. Hong Jun sudah tak sabar ingin menangkap dewa tersebut. Hacim. Fang Yuan bersin. Apakah ada seseorang yang menjelek-jelekkan pria setampan diriku? Sungguh terlalu. Gerutunya. Kamu memang tampan. Tetapi kamu sangat sombong. Penatua Fang. Gumam Hu Gongfeng mencibir Fang Yuan. Hacim. Fang Yuan kembali bersin. Tetapi kali ini sangat keras. Sehingga air teh yang baru saja ia minum langsung menyembur membasahi wajah Hu Gongfeng. Ah, mungkin saja orang yang mencibirku ada di ruangan ini. Tapi siapa? Fang Yuan menoleh ke sekelilingnya dan tidak dapat menebak siapa sebenarnya yang mencibirnya itu. Karena ada banyak pengunjung alias mata-mata di sana. Setelah Jie kembali ke penginapan, rombongan Sekte Telaga Biru untuk kembali ke kota Dayan dengan menggunakan artefak kapal terbang milik Fang Yuan. Karena sudah tak ada kepentingan mereka lagi di ibu kota. Untuk sebagian besar sekte-sekte, mereka tidak akan langsung kembali ke sekte masing-masing. Karena mereka akan memanfaatkan kesempatan waktu luang itu mempererat hubungan dengan sekte lain atau klan besar dan keluarga kerajaan. Beberapa bahkan menawarkan murid terhebat mereka untuk dinikahkan dengan tahun muda atau nona muda agar hubungan itu makin erat.
Fang Yuan sebenarnya dihubungi oleh sekte besar dan keluarga kerajaan. Akan tetapi Fang Yuan menolak tawaran mereka. Karena yang menjadi pemimpin suci sekte Telaga Biru bukan dirinya. Seharusnya mereka menghubungi Jie Yi. Ada yang ingin melamar Fang Ling untuk dijadikan tunangan tuan muda klan besar dan ada yang menawarkan nona muda untuk dijadikan istrinya. Tetapi Fang Yuan tetap tidak tergiur dengan tawaran itu. Saat artefak kapal terbang melintas di pegunungan yang tidak berpenghuni, Fang Yuan merasakan aura dewa mendekat dengan kecepatan tinggi, sehingga ia mengerutkan keningnya. Ada apa Penatua Fang? Hu Gongfeng penasaran, karena ia telah mengedarkan energi spiritualnya. Namun, ia tidak melihat ada musuh yang mendekat. Ada semut kecil yang mendekat. Sahut Fang Yuan dengan raut wajah masam. Kalian kembalilah lebih dulu. Jangan khawatir. Fang Ling akan melindungi kalian bila ada semut lain yang mencoba menghadang. Katanya lagi. Hu Gongfeng bingung. Apakah Fang Ling itu sekuat Fang Yuan? Dia memang belum melihat kekuatan Fang Ling yang sesungguhnya. Karena selama kompetisi antar sekte itu, Fang Ling tidak mendapatkan lawan yang sepadan. Bahkan di babak final ia tidak bertanding karena tidak ada yang berani melawannya. Baiklah. Hati-hati Penatua Fang. Hu Gongfeng menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kemudian energi spiritual di sekitar mereka berfluktuasi dan sesaat kemudian bermuara ke arah Fang Yuan. Sial. Apa yang terjadi? Dia kebingungan. Pegunungan yang awalnya ditumbuhi pepohonan tiba-tiba layu dan tanahnya menjadi gersang. Fang Ling yang sedang tidur-tiduran di artefak kapal terbang langsung menyadari ada yang tidak beres. Karena energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Dia yakin musuh yang muncul ini sangat kuat. Sehingga ayahnya harus menggunakan teknik pernapasan alam. Sinar terang berwarna putih tiba-tiba muncul di ujung artefak kapal terbang dan mereka langsung muncul di halaman sekte Telaga Biru. Sehingga Hu Gongfeng hampir muntah darah saking terkejutnya. Gadis kecil ini ternyata bisa menggunakan teknik hukum ruang. Gumam Hu Gongfeng. Episode sebelumnya. Rencana licik Grandmaster Alchemist Pavilion Pill. Episode berikutnya. Kenapa kita tidak berdamai saja? Fang Yuan. Kenapa kita tidak berdamai saja? Cepat gunakan artefak cermin cahaya. Kata Rana Emperor yang ditugaskan oleh Raja Yuanlong mengikuti rombongan sekte Telaga Biru ke kota Dayan. Artefak cermin cahaya bisa menampilkan area di sekitarnya dengan syarat ada artefak cermin cahaya lain yang akan memantulkan tampilan gambaran yang terjadi di sana. Raja Yuanlong bersama para bawahannya segera melihat sosok Fang Yuan yang sedang berhadapan dengan dewa dari pengadilan surgawi. Apa yang terjadi? Kenapa mereka tampak bersitegang dan di mana tempat itu? Raja Yuanlong merasa tidak ada wilayah gersang seperti di wilayah kekuasaannya. Ini adalah pegunungan yang tidak jauh dari kota Dayan. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi energi spiritual di sekitar kami bermuara pada Tuan Fang. Sahut bawahan Raja Yuanlong yang diam-diam memperhatikan Fang Yuan dari kejauhan. Bila keadaan menjadi di luar kendali, kalian harus menjauh dari sana.
Aku takut pertarungan antar dewa akan mengakibatkan ruang waktu di sana terdistorsi dan itu adalah sesuatu yang tak sanggup kita hadapi sebagai manusia fana. Seru Raja Yuanlong. Baik yang mulia, sahut mereka. Dewa Jiangxia menatap tajam ke arah Fang Yuan yang tersenyum dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kita berjumpa lagi, senior. Fang Yuan memperhatikan reaksi para dewa itu. Namun, mereka hanya diam saja. Ada keperluan apakah senior sampai mengejarku dengan niat membunuh? Fang Yuan berpura-pura polos atau tidak memahami tujuan mereka. Dewi Feng Xie mengaktifkan mata Phoenix-nya dan tidak melihat keberadaan Fang Ling beserta rombongan sekte Telaga Biru lainnya. Padahal beberapa saat yang lalu aura mereka masih berada di sini. Gadis kecil itu mungkin memiliki jimat teleportasi. Ia tidak ada di sini lagi. Padahal Dewi Feng Xie penasaran. Sosok seperti apa sebenarnya Fang Ling? Karena ia curiga Fang Ling adalah dewi yang berkamuflase menjadi gadis kecil. Tuan Immortal, Anda sangat berani menghadapi kami sendirian. Aku yakin kamu telah mengenali kami, kan? Dewa Li Jiancheng bertanya. Namun, Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Berpura-pura tidak mengenali mereka. Kalau boleh tahu dari sekte mana para senior? Fang Yuan bertanya dengan ekspresi wajah datar. Raja Yuanlong dan bawahannya hampir muntah darah. Karena mereka tak menyangka dewa tidak mengenali aura dari dewa lain. Dia berpikir, jangan-jangan Fang Yuan memang kultivator manusia dan berasal dari klan kuno yang berpura-pura lemah, sehingga tidak ada yang menyadari keberadaan mereka. Kalau saja aku tahu dari awal kalau dia bukanlah dewa, maka kita yang akan pertama menyerang sekte Telaga Biru dan merebut sumber daya yang dimiliki oleh pemuda bermarga Fang itu. Gerutu Raja Yuanlong. Namun, Dewa Jiangxia menatap sinis pada Fang Yuan. Berhenti berbohong. Mana ada manusia fana yang tetap tenang saat berhadapan dengan kami dan teknik menyerap energi spiritual itu berasal dari salah satu dewa tingkat rendah yang sangat pelit karena tidak mau membagikan teknik kultivasi itu. Kemudian ia secara diam-diam memasuki dunia kecil dan dihukum mati oleh dewa perang. Mungkinkah kamu adalah reinkarnasinya? Selidiknya. Saat itu Jiangxia masih menjadi murid dari Tanah Suci Istana Surgawi dan pernah mendengar tentang rumor kemampuan teknik kultivasi Fang Yuan itu. Namun, Istana Langit melarang Fang Yuan menggunakan teknik kultivasi itu karena terlalu berbahaya sebab dapat merusak area di sekitarnya seperti saat ini. Fang Yuan menyeringai jahat dan tetap menyerap energi spiritual di sekitarnya hingga kayu yang sudah lapuk pun rubuh. Karena energi spiritual yang tersisa tetap diserap oleh Fang Yuan. Kenapa kita harus bermusuhan Dewa Jiang? Aku sangat mengagumimu sebagai dewa yang paling adil dan jujur di pengadilan surgawi. Sahut Fang Yuan tidak berkilah lagi. Lagi pula aku tidak membuat kerusakan di dunia Tianwu ini dan aku malah membantu mereka berkultivasi serta membantu para anak-anak yatim piatu menjadi kultivator yang mengikuti jalan yang diinginkan surga. Raja Yuanlong dan bawahannya terkejut kalau Fang Yuan adalah reinkarnasi dewa dan bingung kenapa dia malah membantu sekte Telaga Biru. Apakah di masa lalu ia memiliki hubungan khusus dengan Jie? Kamu tetap bersalah dengan melanggar aturan surga.
karena kamu memasuki dunia lain. Jangan-jangan kamu ingin kembali ke dunia surgawi atau ada dewa yang memandumu secara diam-diam. Karena tindakan Fang Yuan itu sudah cukup membuatnya dihukum berat dan dipaksa bereinkarnasi lagi. Akan tetapi kali ini semua ingatannya akan dihapuskan sehingga ia tidak akan merusak keseimbangan dunia tempat ia bereinkarnasi. Kalau ingatan Fang Yuan tetap utuh, maka ia akan tumbuh menjadi tokoh utama di dunia itu karena teknik kultivasi masa lalunya adalah setingkat dengan milik para dewa. Fang Yuan menghela napas dalam-dalam dan sudah menduga Dewa Jiangxia akan menolak permintaannya. Karena para dewa di pengadilan surgawi itu sangat taat dengan aturan surga dan menghukum siapapun yang melanggar aturan walaupun itu hanya kesalahan kecil saja. Apa boleh buat? Padahal aku datang baik-baik dan kalianlah yang menginginkan kerusakan pada dunia Tianwu ini. Jutaan penduduk tak berdosa akan mengutuk kalian dan kalian akan menjadi dewa iblis, hahaha. Fang Yuan mengejek Jiangxia karena keras kepala sekali. Mereka tidak mungkin mengutuk kami. Karena hanya beberapa kultivator saja yang menyadari keberadaan kami. Sahut Jiangxia. Yang dikatakannya benar Senior Jiang. Lihatlah di sana ada banyak mata-mata yang menonton kita. Sela Dewi Feng Xie. Dewa Jiangxia mengerutkan keningnya. Tetapi ia memiliki artefak pagoda emas dan akan membuat perisai besar yang menghalangi semburan energi spiritual mereka melukai manusia fana. Usir mereka, saudara Li Jiancheng, dan gunakan artefak pagoda emas ini membuat perisai seluas 10 mil. Dewa Jiangxia menyerahkan artefak pagoda emas pada Dewa Li Jiancheng. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Ternyata ia tidak bisa menghindari agar tidak bertarung melawan mereka. Roh bela diri Phoenix sebesar gunung tiba-tiba muncul. Sehingga Raja Yuan Long langsung berteriak karena ia mengenali sosok Phoenix itu. Dewa Jiangxia langsung menyadari kalau yang dilihat oleh para kultivator di dunia Tianwu ini adalah roh bela diri Phoenix milik Fang Yuan, dan Fang Yuanlah yang telah membelah langit kota Tianwu. Sehingga dosa yang dipikul Fang Yuan bertambah lagi dan tak mungkin pengadilan surgawi mengampuni immortal yang arogan seperti ini. Tongkat pengemis yang digunakan oleh Fang Ling saat kompetisi antar sekte juga muncul di tangan Fang Yuan. Tongkat pengemis mengeluarkan kobaran api dan membesar sebesar pohon kelapa. Aku akan mengatasi ayam cantik ini. Dewi Feng Xie langsung berubah wujud menjadi Phoenix yang jauh lebih besar dari roh bela diri Phoenix. Bos Fang, apakah kamu ingin aku menjadi tumbal lagi? Roh bela diri Phoenix menangis meneteskan kobaran api di wajahnya. Dia ini adalah induk ayam dan aku masih anak ayam dengan kepala botak. Gerutunya. Hei! Anak ayam juga bisa mengalahkan induk ayam yang mati. Jadi, matikan saja dia lebih dulu barulah kalahkan. Sahut Fang Yuan yang membuat roh bela diri Phoenix mengutuknya. Jangan ganggu aku. Karena aku juga seperti kucing oren yang berhadapan dengan harimau. Karena dia hanyalah manusia dan lawannya adalah dewa. Episode sebelumnya, sosok misterius. Episode berikutnya, pertarungan melawan dewa. Lawan dewa. Para Rana Emperor yang membuntuti Fang Yuan diusir oleh Dewa Li Jiancheng dan ia kemudian mengalirkan sedikit energi spiritualnya pada artefak pagoda emas yang langsung membentuk perisai emas sejauh 10 mil.
sehingga Fang Yuan tidak akan bisa kabur atau penduduk yang tidak berdosa tidak akan kena imbas pertarungan mereka. Gelang emas yang melekat di pergelangan tangan Dewa Jiangxia tiba-tiba berubah menjadi besar dan bilah bagian luarnya seperti gergaji. Ada 10 gelang emas yang melayang sembari berputar-putar mengelilingi Jiangxia. Kemudian ia menjentikkan jarinya dan salah satu gelang emas itu melesat ke arah Fang Yuan. Semakin gelang emas itu mendekat, ukurannya semakin besar dan kini diameternya menjadi 20 langkah. Apakah kita harus saling membunuh? Di mana belas kasih kalian sebagai dewa? Fang Yuan membujuk Dewa Jiangxia agar mengakhiri pertarungan ini. Namun, Jiangxia tak menyahut ucapannya dan gelang emas bergerigi seperti gergaji tersebut hanya tinggal beberapa langkah lagi akan mengenai dirinya. Fang Yuan mengayunkan tongkat pengemis sebesar pohon kelapa tersebut ke arah gelang emas, sehingga gelang emas itu terhenti walaupun tetap berputar-putar di tempat dan memercikkan energi spiritual emas yang langsung menghancurkan gunung-gunung di bawah mereka. Dewa Jiangxia terkejut, tongkat pengemis mampu menahan gelang emas yang merupakan senjata tingkat surgawi yang tidak ada di dunia tingkat rendah. Jangan-jangan tongkat pengemismu itu adalah senjata tingkat surgawi? Selidik Dewa Jiangxia. Bagaimana kamu bisa mendapatkan itu? Siapa dewa yang membimbingmu? Fang Yuan tersenyum dan berkata, kalau aku mengatakannya, apakah kamu akan mengampuni aku dan melupakan kejadian ini? Namun, Dewa Jiangxia menggelengkan kepalanya. Saat aku menangkapmu maka aku akan memaksamu siapa dewa yang membimbingmu dan aku akan menangkapnya juga. Kalau begitu aku membuatmu bereinkarnasi menjadi manusia biasa dan merasakan bagaimana rasanya bergaul dengan sekitarmu. Kadang kita itu harus saling memaafkan dan jangan terpaku pada keadilan mutlak. Karena manusia itu memiliki sifat dewa dan iblis di dalam dirinya serta memanfaatkan sifat itu untuk menguntungkan dirinya. Sahut Fang Yuan sembari menggunakan gerakan ketiga jurus pedang meteor. Langit tiba-tiba seperti terbelah dan dari sana jatuh pedang sebesar gunung dan panjangnya menyentuh awan. Jiangxia mengerutkan keningnya. Karena tidak menyangka Fang Yuan mampu menggunakan teknik berpedang tanpa menggunakan pedang serta memadatkan energi spiritual menjadi pedang sebagai gantinya. Dia tidak tahu kalau pedang yang muncul ini sebenarnya adalah pedang asli yang dulu tertancap di gunung pedang dekat hutan berkabut, Kerajaan Suci Heidong dan merupakan senjata aslinya saat menjadi dewa tingkat rendah di dunia surgawi. Hanya dalam satu kedipan mata pedang raksasa itu telah mendarat di atas kepala Dewa Jiangxia dan teknik berpedang ini adalah salah satu yang paling ganas, karena dapat membunuh musuh dalam sekali serang saja. Dua gelang emas mencegat pedang raksasa itu sehingga menimbulkan ledakan energi spiritual yang mengguncang dunia Tianwu. Getarannya mencapai kedua kutub dunia ini. Para penduduk yang tidak mengetahui apa yang terjadi langsung panik dan berhamburan keluar dari rumah masing-masing. Sedangkan para kultivator menyadari kalau guncangan hebat itu disebabkan oleh pertarungan dua kultivator hebat. Namun, mereka bingung siapa kultivator yang memiliki kekuatan yang sangat besar itu. Di sisi lain, Dewa Iblis Hongjun justru sangat senang karena akan mendapatkan wadah pembuatan pil darah berkualitas tinggi. Tanpa membawa murid-murid Sekte Bambu Kuning,
Ia langsung melesat ke arah sumber ledakan energi spiritual itu. Namun, jarak mereka sangat jauh sehingga butuh waktu 10 batang dupa untuk mencapai sumber ledakan energi spiritual itu. Dia berharap pertarungan itu berlangsung lama hingga ia ikut bergabung dalam pertarungan mereka. 5 mil dari tempat pertarungan Fang Yuan dengan Dewa Jiangxia, roh bela diri Phoenix juga sedang berhadapan dengan Dewa Feng Xie. Namun, berbeda dengan Fang Yuan yang bertarung secara langsung dengan Dewa Jiangxia, roh bela diri Phoenix justru terbang dengan kecepatan tinggi mengitari perisai emas sehingga Dewi Feng Xie sangat jengkel dengan ulahnya. "Ayam kecil, jangan kabur terus. Ayo sini temani aku bermain," teriak Dewi Feng Xie sembari menyemburkan api emas yang tidak bisa padam kecuali disiram air hujan selama 100 tahun. Karena air hujan itu mengandung sedikit esensi dari surga untuk memberikan energi spiritual pada tumbuh-tumbuhan. Gunung-gunung tandus di bawah mereka terbakar oleh api emas, sehingga Dewa Li Jiancheng yang bertugas menjaga bagian luar perisai emas gelisah. Karena mereka justru telah merusak keseimbangan dunia Tianwu dengan memunculkan wilayah yang tidak bisa dihuni lagi dan wilayah ini akan menjadi neraka kecil di dunia Tianwu ini. Aura ini. Dewa Li Jiancheng samar-samar merasakan aura Dewa Iblis. Berbeda dengan Fang Yuan yang justru aura manusialah yang melekat padanya. Jangan-jangan Dewa Iblis inilah yang membimbing manusia ini. Dia berspekulasi. Dewa Li Jiancheng berharap Dewa Jiangxia segera menangkap Fang Yuan agar mereka bisa mengepung Dewa Iblis ini. Karena bila ia bertarung 1 lawan 1 di luar perisai emas maka dunia Tianwu akan hancur dan mereka juga akan diadili oleh pengadilan surgawi seperti yang pernah dilakukan oleh Dewa Perang saat menghancurkan kerajaan suci Heidong untuk menaklukkan dewa tingkat rendah yang kabur ke sana. Episode sebelumnya. Kenapa kita tidak berdamai saja? Episode berikutnya. Pertarungan melawan Dewa 2. Yuan. Pertarungan melawan Dewa 2. Hei, bagaimana dengan ini? Dewi Feng Xie mengepakkan sayapnya, sehingga ribuan pedang api emas melesat ke arah roh bela diri Phoenix. Kau keterlaluan, dasar Dewi Phoenix jelek. Cabul. Dada datar. Dewi penghibur dewa laki-laki. Roh bela diri Phoenix melontarkan berbagai macam makian pada Dewi Feng Xie yang bertambah jengkel oleh ulahnya. Kalau begitu aku akan melenyapkan kamu, dasar anak ayam nakal. Gerutu Dewi Feng Xie mengepakkan sayapnya berkali-kali, sehingga puluhan ribu pedang api emas melesat ke arah roh bela diri Phoenix. Apa? Ternyata taktik memprovokasi lawan seperti Bos Fang tidak berhasil untuk melemahkan Dewi. Roh bela diri Phoenix panik. Dia mengecil seukuran lalat dan meliuk-liuk menghindari puluhan ribu pedang api. Akan tetapi mode berubah ukuran itu hanya bertahan beberapa tarikan napas saja, sehingga ia harus berubah bentuk lagi. Kemudian roh bela diri Phoenix berubah wujud menjadi nyamuk. Akan tetapi jarum suntik di moncongnya malah terpotong oleh salah satu bilah pedang api emas sehingga ia menjerit kesakitan dan berubah wujud menjadi cacing tanah. Kemudian masuk ke dalam gunung. Namun, gunung itu diledakkan oleh Dewi Feng Xie. Keberuntungan Fang Yuan sepertinya menurun padanya. Walaupun gunung itu diledakkan oleh Dewi Feng Xie.
Roh bela diri Phoenix tetap selamat karena ia menempel pada batu kecil yang terhempas ke langit. Kemudian ia langsung berubah wujud lagi menjadi roh bela diri Phoenix sebesar gunung. Jurus hujan pedang api. Rasakan ini induk ayam dan jadilah ayam potong. Roh bela diri Phoenix yang kini tidak memiliki paruh itu mengepakkan sayapnya. Namun, Dewi Fengxie tertawa terkekeh-kekeh karena merasa lucu melihat tampilan roh bela diri Phoenix yang tidak memiliki paruh, yang berarti ia terkena tebasan saat berubah wujud menjadi kecil. Dewi Fengxie mengeluarkan jimat emas dan melemparnya ke arah hujan pedang api roh bela diri Phoenix. Perisai berbentuk lingkaran melindungi Dewi Fengxie, sehingga roh bela diri Phoenix langsung menangis mengeluarkan kobaran api. Pertarungan ini sungguh tak adil. Aku tidak menggunakan artefak surgawi apapun, kenapa kamu malah berbuat curang? Seharusnya biarkan bulu-bulumu terbakar, umpatnya. Namun, tiba-tiba langit bergetar hebat seperti terbelah dan jutaan pedang berjatuhan seperti hujan, sehingga roh bela diri Phoenix tersenyum lebar. Itu adalah teknik berpedang dari tuannya, yaitu gerakan keempat jurus pedang meteor. Roh bela diri Phoenix melakukan gerakan seolah-olah hujan pedang itu ia yang melakukannya. Teknik andalan, hujan pedang bertubi-tubi. Itu hanyalah artefak tingkat rendah, cibir Dewi Fengxie. Karena pedang-pedang itu masih di bawah senjata tingkat surgawi milik para dewa. Namun, Dewi Fengxie tidak menyadari kalau di antara jutaan pedang itu ada ribuan pedang yang setara dengan senjata tingkat surgawi. Namun, karena selama ribuan tahun tertancap di Gunung Pedang, pedang-pedang itu kehilangan auranya, akan tetapi tetap setajam pedang tingkat surgawi. Perisai emas yang melindungi Dewi Fengxie bergetar hebat dan mulai mengalami retakan, sehingga ia mengerutkan keningnya dan berubah wujud menjadi wanita cantik. Dia mengeluarkan pedang emas dari cincin dimensinya. Ini bukan teknik bela diri dari Phoenix kecil itu, tetapi dari pemuda itu. Gumamnya menyadari kalau hujan pedang ini dilakukan oleh Fang Yuan melawan Dewa Jiangxia. Krek! Perisai emas hancur dan hujan pedang melesat ke arah Dewi Fengxie. Aku akan membunuh Dewi Phoenix ini walaupun sebenarnya aku akan menjadi Phoenix durhaka, karena membunuh leluhur kaumku sendiri. Roh bela diri Phoenix menembakkan bola api ke arah Dewi Fengxie yang sedang sibuk menebas pedang-pedang yang terus berjatuhan ke arahnya. Bola api yang awalnya seukuran kepalan tangan berubah menjadi sebesar buah kelapa dan terus membesar hingga sebesar gunung saat mendekati Dewi Fengxie. Apa? Dewi Fengxie terkejut saat menyadari ada bola api yang muncul di atasnya. Dewi Fengxie mengayunkan pedang emasnya dan menebas ke arah bola api itu. Energi pedang berwarna emas berbentuk bulan sabit seluas 100 langkah melesat ke arah atas. Bola api sebesar gunung itu dipotong menjadi dua bagian dan roh bela diri Phoenix tak menyadari energi pedang emas itu juga melesat ke arahnya. Ekor roh bela diri Phoenix yang panjangnya 100 langkah pun terpotong, sehingga ia menjerit kesakitan. Tadi paruhnya telah hilang, kini ekornya juga menghilang, sehingga ia terlihat seperti burung gemuk bulat, bukan Phoenix yang agung, yang merupakan salah satu siluman terkuat selain siluman naga. Kenapa aku terus yang menjadi tumbal?
Teriaknya marah dan fluktuasi energi spiritual di tubuhnya menjadi kacau. Fang Yuan yang sedang bertarung melawan Dewa Jiangxia juga merasakan ada yang aneh dengan roh bela dirinya, dan berniat memasukkan kembali roh bela diri Phoenix ke dantiannya. Namun, bila ia melakukan itu maka ia akan melawan dua dewa sekaligus dan itu pasti sangat merepotkan. Karena ia sebenarnya hanya berharap roh bela diri Phoenix membuat Dewi Feng Xie sibuk saja, sehingga ia menjadi fokus melawan Dewa Jiangxia. Roh bela diri Phoenix yang awalnya dipenuhi kobaran api merah berubah wujud dan kini diselimuti oleh api hitam seperti pada teknik bela diri Fang Yuan. Tapak iblis. Roh bela diri Phoenix berkicau seperti suara sambaran petir yang sangat keras, sehingga Dewi Feng Xie harus menutup telinganya dan terkejut saat melihat kalau roh bela diri Phoenix kini muncul di depannya. Sayap roh bela diri Phoenix memeluk Dewi Feng Xie yang langsung menusuk dada roh bela diri Phoenix dengan pedang emasnya. Namun, tiba-tiba roh bela diri Phoenix meledak. Kobaran api hitam membumbung tinggi ke langit. Gunung di bawah mereka hancur berkeping-keping dan efek ledakan itu menghempaskan Fang Yuan dan Dewa Jiangxia. Apa yang terjadi? Gumam Dewa Jiangxia. Fang Yuan menyemburkan seteguk darah hitam dari mulutnya dan ia kebingungan. Kenapa darahnya malah berwarna hitam? Dia tahu roh bela diri Phoenix telah mati. Makanya ia menyemburkan seteguk darah dan butuh beberapa hari lagi untuk menghidupkannya lagi melalui energi spiritualnya. Episode sebelumnya, pertarungan melawan dewa. Episode berikutnya, pertarungan melawan Dewa 3. Pertarungan melawan Dewa 3. Fang Yuan menghela napas panjang. Karena kini ia harus berjuang sendiri melawan kedua dewa dari pengadilan surgawi. Dewi Feng Xie bangkit dari dalam tanah. Kemudian ia menancapkan pedang emasnya untuk menopang tubuhnya agar bisa berdiri lagi. Sial. Energi spiritualku menjadi kacau oleh ulah anak ayam itu. Gerutunya. Belum lagi tubuhnya juga dipenuhi luka-luka sehingga darah berwarna emas menetas di sekujur tubuhnya. Dewi Feng Xie menelan pil berwarna emas yang merupakan pil penyembuhan tingkat surgawi. Kemudian secara perlahan luka-luka di tubuhnya mulai tertutup. Namun, luka dalamnya tidak akan cepat pulih sehingga ia tidak bisa lagi bertarung membantu Dewa Jiangxia melawan Fang Yuan. Dewi Feng Xie berjalan terlatih-tatih menuju pinggiran perisai emas agar tidak terkena dampak pertarungan Dewa Jiangxia dengan Fang Yuan. Namun, Fang Yuan menyadari apa yang terjadi pada Dewi Feng Xie, sehingga sudut bibirnya memancarkan seringai jahat. Dalam satu kedipan mata Fang Yuan menghilang dari pandangan Dewa Jiangxia. Dewa Jiangxia panik. Dia mengincar saudari Xie. Gerutunya. Dewa Jiangxia melempar 10 gelang emas yang langsung melesat ke arah Dewi Feng Xie. Tongkat pengemis tiba-tiba membesar sebesar gunung yang dipenuhi kobaran api dan Fang Yuan mengayunkan tongkat pengemis itu ke arah Feng Xie. Sial. Kenapa dia mengincarku? Dewi Feng Xie panik. Gelang emas yang bagian luarnya bergerigi seperti gergaji muncul di depan Dewi Feng Xie dan mendorong tongkat pengemis menjauh darinya. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Fang Yuan meninju ujung tongkat pengemis dan siluet naga muncul dari kepalan tangannya itu yang langsung mendorong tongkat pengemis.
10 gelang emas tak mampu mendorong tongkat pengemis menjauh dari Dewi Fengxie. Justru gelang emas dengan bilah bagian luarnya bergerigi seperti gergaji itu berputar-putar mendekat ke arah Dewi Fengxie. "Tolong aku Senior Jiang." Dewi Fengxie panik. Karena bilah-bilah bergerigi seperti gergaji itu mengenainya, maka tubuhnya akan terbelah dua. Bahkan permukaan tanah telah membentuk palung yang sangat dalam oleh gelang emas itu. "Ini belum cukup," seru Fang Yuan. Gerakan ketiga jurus pedang meteor. Pedang sebesar gunung dan panjangnya mencapai awan tiba-tiba jatuh ke arah Dewi Fengxie. "Kita tidak bisa di sini lagi. Ada dewa iblis yang mendekat." Dewa Li Jiancheng mengirim suara telepati pada Dewa Jiangxia. Karena Dewi Fengxie telah terluka maka musuh akan selalu mengincarnya sehingga mereka tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Sebab harus melindungi Dewi Fengxie. "Baik," sahut Dewa Jiangxia walaupun ia enggan melepaskan Fang Yuan. Karena Fang Yuan pasti akan meninggalkan dunia Tianwu setelah kejadian ini. Sehingga mereka harus menjelajahi dunia lain untuk mencari keberadaannya. Dewa Jiangxia muncul di depan Dewi Fengxie dan tangan kanannya berubah menjadi emas. Kemudian ia meninju pedang raksasa itu. Sedangkan tangan kirinya meraih tubuh Dewi Fengxie. Ledakan energi spiritual membuat permukaan tanah hancur berkeping-keping. Sehingga guncangan yang jauh lebih besar kembali terjadi di seluruh dunia Tianwu. Rumah-rumah penduduk banyak rubuh. Terutama di kerajaan Yuan Suci. Karena ledakan energi spiritual itu terjadi di sana. Padahal Dewa Li Jiancheng telah mengaktifkan perisai emas dari artefak pagoda emas. Api emas Dewi Fengxie yang bertebaran di mana-mana langsung mengalir menuju cekungan yang sangat besar akibat ledakan energi spiritual itu. Sehingga muncul danau api emas di sana. Perisai emas menghilang dan Dewa Li Jiancheng muncul di sebelah Dewa Jiangxia. Sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya. Dia belum tahu seperti apa kekuatan dari Dewa Li Jiancheng. Karena sejak perjumpaan pertama mereka, Dewa Li Jiancheng tak pernah menunjukkan kekuatannya. Tetapi Fang Yuan menduga ia tidak sekuat Dewa Jiangxia. Namun, ia lebih kuat dari Dewi Fengxie. Sehingga kemungkinan menang melawan keduanya sangat tipis. Dewa Li Jiancheng tiba-tiba membuat robekan ruang angkasa dan Dewa Jiangxia masuk ke dalam sembari memapah Dewi Fengxie. Fang Yuan bingung. Kenapa Dewa Jiangxia pergi? Apakah ia akan bertarung melawan Dewa Li Jiancheng di ronde kedua ini? Namun, Dewa Li Jiancheng menangkupkan tinju dan tersenyum. Fang Yuan tersenyum juga dan menangkupkan tinju. Dewa yang satu ini sepertinya dewa yang sesungguhnya. Lebih cinta damai. Gumamnya. Apakah kamu bekerja sama dengan Dewa Iblis? Dewa Li Jiancheng bertanya. Apakah kalian akan menghancurkan sekte Telaga Biru setelah aku pergi? Fang Yuan malah bertanya. Bukan menjawab pertanyaannya. Kami tidak mungkin melakukan hal itu. Tujuan kami hanya menangkap immortal sepertimu yang merusak keseimbangan alam semesta. Sahut Dewa Li Jiancheng sembari menjentikkan jarinya. Energi spiritual emas yang sangat berlimpah keluar dari tubuhnya. Danau api emas tiba-tiba menghilang. Gunung-gunung yang hancur kembali berdiri dan dari permukaan tanah muncul benih tanaman. Hanya dalam beberapa tarikan napas.
Benih-benih itu tumbuh menjadi besar dan pegunungan di sana tampak terlihat seperti semula. Seperti sebelum Fang Yuan menyerap energi spiritual mereka. Fang Yuan pun menyimpan tongkat pengemis. Dia tahu Dewa Li Jiancheng berbeda dengan kedua dewa tadi dan lebih mudah diajak bicara. Aku tidak terlibat dengan Dewa Iblis dan mungkin di masa depan aku akan muncul di tanah terlarang. Kalian bisa mencariku di sana kalau kalian beruntung. Fang Yuan akhirnya menjawab pertanyaan Dewa Li Jiancheng. Ternyata begitu. Kalau begitu hati-hatilah, ada Dewa Iblis di dunia Tianwu ini dan ia sedang mendekat kemari. Sahut Dewa Li Jiancheng sembari menangkupkan tinju dan memasuki robekan ruang angkasa di depannya. Sesaat kemudian robekan ruang angkasa itu menghilang. Fang Yuan menyeka keringat yang membasahi wajahnya dan bernapas lega karena tidak harus bertarung hidup mati melawan dewa dari pengadilan surgawi itu. Episode sebelumnya. Pertarungan melawan Dewa 2. Episode berikutnya. Kemunculan Dewa Iblis Hongjun. Fang Yuan. Kemunculan Dewa Iblis Hongjun. Mata-mata dari istana kerajaan Yuan Suci dan sekte-sekte besar segera terbang ke arah tempat pertarungan Fang Yuan melawan para dewa setelah perisai emas menghilang. Namun, mereka bingung tidak ada bekas pertarungan di sana. Begitu juga dengan keberadaan Fang Yuan. Apakah kita terkena teknik ilusi? Itu tidak mungkin. Karena getaran hebat terjadi di seluruh dunia. Apa mereka telah membunuh Fang Yuan dan pasti akan mudah bagi mereka mengembalikan keadaan di sini seperti semula? Ya. Itu mungkin saja. Namun, kita harus memastikan itu benar atau tidak dengan pergi ke kota Dayan. Oh, jangan khawatir, aku ada mata-mata di sana. Mata-mata dari sekte besar itu segera mengirim merpati pesan menuju kota Dayan. Satu batang dupa kemudian merpati pesan itu kembali dan mereka tercengang. Ternyata Fang Yuan ada di Sekte Telaga Biru dan ia sedang memasang plakat Sekte Telaga Biru dengan simbol 7 pada gerbang masuk sekte, yang menandakan kalau Sekte Telaga Biru kini telah menjadi sekte tingkat 7. Apa yang terjadi? Jangan-jangan yang tadi itu memang ilusi. Tapi kenapa ada gempa bumi di seluruh dunia Tianwu ini? Saat mereka sedang berdiskusi tiba-tiba Dewa Iblis Hongjun muncul dan ia mengerutkan keningnya. Karena aura dari para dewa itu telah menghilang, begitu juga dengan Fang Yuan. Setelah para dewa itu pergi, tiba-tiba Fang Ling muncul dengan menggunakan teknik hukum ruang. Kemudian keduanya langsung kembali ke kota Dayan. Kemana para dewa itu? Dewa Iblis Hongjun mencengkram leher mata-mata dari istana kerajaan Yuan Suci. Kami tidak tahu Tuan. Tiba-tiba saja mereka menghilang begitu saja. Sahut mata-mata dari istana itu terbata-bata. Mata-mata yang lain juga ketakutan. Mereka bingung. Mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka padahal mereka adalah ranah Emperor yang merupakan entitas terkuat di dunia. Mereka kemudian berpikir pemuda di depan mereka ini adalah dewa. Tetapi kenapa auranya sangat menakutkan sekali? Kalian akan menjadi wadah pil darah. Gerutu Dewa Iblis Hongjun dan tiba-tiba tubuh para ranah Emperor itu melayang di udara. Tungku berbentuk tengkorak kepala manusia muncul di sebelah mereka dan esensi darah para ranah Emperor itu keluar dari tubuh mereka.
kemudian melesat ke dalam tungku tersebut. Puluhan pil sebesar kelereng berwarna merah darah melayang di atas tungku, yang menandakan proses pembuatan pil darah telah selesai. Sudut bibir Dewa Iblis Hongjun memancarkan seringai jahat. Karena dengan pil darah ini maka ia akan membuat murid-murid Sekte Bambu Kuning menjadi ranah Emperor, kemudian ia akan menaklukkan dunia Tianwu ini dan menjadikan mereka sebagai wadah pil darah untuk ia serap. Sehingga ia akan menjadi Dewa Iblis tertinggi dan mendapatkan tempat di tanah terlarang. Sepertinya aku akan menjadikan target pertama adalah Sekte Telaga Biru. Karena aku penasaran apakah pemuda bermarga Fang itu benar dewa atau bukan. Apalagi ia berani melawan para dewa dan membuat mereka kabur. Dewa Iblis Hongjun tak sabar ingin bertarung melawan Fang Yuan. Namun, ia tidak akan bertindak gegabah dengan tergesa-gesa melawannya. Dia harus membuat bawahan ranah Emperor lebih dulu. Selain membantunya menghadapi Fang Yuan nantinya, mereka juga akan melenyapkan murid-murid Sekte Telaga Biru sehingga ia tidak perlu mengotori tangannya menumpas para pion-pion lemah itu. Fang Yuan yang baru saja selesai memasang plakat Sekte Telaga Biru langsung menoleh ke arah luar kota Dayan. Ia samar-samar merasakan aura iblis. Mungkinkah yang dikatakan dewa tadi benar? Tapi kenapa Dewa Jie tidak merasakan keberadaannya? Atau ia lupa mengatakannya saat itu? Gumam Fang Yuan sembari menghela napas dalam-dalam. Karena masalah baru muncul lagi padahal sebentar lagi misinya menyelamatkan Sekte Telaga Biru akan selesai. Dia hanya perlu membuat banyak ranah Emperor dan beberapa alkemis sebagai penopang Sekte Telaga Biru agar tetap berjaya selamanya. Dewa Iblis Hongjun juga menatap ke arah kota Dayan karena merasa ada kekuatan yang sangat besar memperhatikannya. Sehingga darahnya mendidih dan tak sabar bertarung melawan Fang Yuan. Apa yang terjadi? Kenapa batu kehidupan mata-mataku meledak? Apakah para dewa itu membunuh mereka agar tidak ada saksi mata yang menyaksikan perbuatan mereka? Raja Yuanlong marah, sehingga niat membunuh menyebar di ruangannya itu dan para penasihatnya merasa tertekan karena mereka bukan kultivator yang memiliki kekuatan yang dapat mengguncang dunia. Tolong sabar yang mulia. Benar. Mata-mata kita di kota Dayan mengatakan kalau pemuda bermarga Fang itu baik-baik saja di sana. Entah kesepakatan apa yang ia buat dengan para dewa itu sehingga ia dilepaskan. Salah satu ranah Emperor yang merupakan pengawal Raja Yuanlong berusaha menenangkan amarahnya. Betulkah? Raja Yuanlong menarik kembali aura pembunuhnya dan berpikir sejenak. Kenapa para dewa itu melepaskan Fang Yuan dan membunuh semua mata-mata yang mengikuti mereka? Namun, ia tidak mendapat jawabannya dan menduga mungkin sebagai reinkarnasi dewa, Fang Yuan memiliki teman atau pimpinan dewa bertahta tinggi di surga. Makanya para dewa itu melepaskan Fang Yuan. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan padanya? Para penasihat Raja Yuanlong saling bertatapan dan salah satu dari mereka dengan ragu-ragu mengatakan untuk menjalin hubungan baik dengan Sekte Telaga Biru. Kalau perlu para pangeran dan tuan muda dari kalangan bangsawan menjadi murid di sana. Saat ini mungkin Sekte Telaga Biru terlihat masih lemah. Tetapi 10 atau belasan tahun lagi, aku yakin Sekte Telaga Biru akan menjadi nomor 1 di dunia Tianwu. Kata penasihat itu.
Kenapa kamu seyakin itu? Raja Yuanlong masih ragu-ragu bekerja sama dengan Sekte Telaga Biru karena ia yakin Fang Yuan akan meninggalkan dunia Tianwu seperti pembicaraannya dengan para dewa itu. Dia mampu membuat murid-murid dengan energi spiritual api menjadi alkemis, sahut penasihat itu. Raja Yuanlong mengangguk pelan. Karena alkemis memang kunci utama untuk menjadi sekte besar. Sebab dengan adanya alkemis sekte-sekte itu dapat mempercepat kultivasi murid-murid mereka. Paviliun Persik Surgawi menjadi saudagar kaya karena bekerja sama dengan Paviliun Pil, di mana mereka akan menyediakan sumber daya dan Paviliun Pil akan menjual pil pada mereka. Di sekte-sekte tingkat 1 juga ada penatua yang berspesialisasi dalam pengolahan pil. Kerajaan Yuan Suci juga memiliki beberapa alkemis. Akan tetapi mereka hanya alkemis tingkat 2 saja. Bukan Grandmaster alkemis yang dapat membuat pil roh dan pil immortal. Putriku Yuanrong telah berusia 15 tahun dan bakatnya lumayan bagus. Masukkan saja dia ke sana dan putrimu juga, kan? Raja Yuanlong menatap Menteri Kehakiman yang memiliki putri, yang terkenal sebagai kultivator berbakat yang muncul 1000 tahun sekali. Dan ia telah dihubungi secara langsung oleh pemimpin suci Sekte Gunung Pedang agar putrinya itu menjadi murid langsung sang pemimpin suci. Menteri Kehakiman tentu tak mau muridnya memasuki sekte tingkat 7. Putrinya tidak bisa dibandingkan dengan Yuanrong yang memiliki bakat bela diri biasa-biasa saja. Bila Raja Yuanlong serius ingin bekerja sama dengan Sekte Telaga Biru, seharusnya ia memasukkan putranya dari selir ke-10-nya yang juga terkenal sangat berbakat dan menjadi pesaing utama putrinya di masa depan. Namun, Raja Yuanlong malah tidak membicarakan tentang pemuda itu. Tapi Yang Mulia, Menteri Kehakiman ingin menolak. Namun, Raja Yuanlong mengangkat tangannya. Kirim Yuanrong dan Yuan Yinghan ke kota Dayan sekarang juga. Menteri Kehakiman mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak bisa menyanggah seruan raja dan menghela napas panjang. Karena bakat putrinya akan sia-sia di sekte tingkat 7 itu. Dia yakin Raja Yuanlong sengaja melakukannya agar ketenaran putranya tidak dikalahkan oleh putrinya. Episode sebelumnya, pertarungan melawan Dewa 3. Episode berikutnya, murid baru. Murid baru. Gu Chang'an tak menyangka dirinya harus antri memasuki kota Dayan dan antrian itu dikhususkan untuk orang yang ingin mendaftar ke Sekte Telaga Biru. Antrian itu dibagi 2. Sebelah kanan adalah laki-laki dan sebelah kiri adalah wanita. Yang lebih membuat harga dirinya turun sebagai ranah Raja Bela Diri adalah yang mengatur mereka merupakan murid-murid pelataran luar yang berusia antara 10 tahun hingga 15 tahun. Walaupun basis kultivasi mereka sangat rendah, tetapi mereka tampak sombong seperti penatua kehormatan mereka. Karena mereka melipat tangan di dada dan menatap tajam ke arah antrian. Mereka bahkan tidak segan-segan membentak para ranah Raja Bela Diri itu bila mereka keluar dari antrian karena itu akan mengganggu pejalan kaki di kota Dayan. Gu Chang'an tersenyum masam saat gadis berusia 10 tahun menyuruhnya agar minggir sebentar. Karena ada nenek tua yang mau masuk ke rumahnya. Adik seperguruan. Apakah antriannya masih panjang?
Gu Chang'an bertanya pada gadis kecil itu yang tengah berteduh di sebelahnya karena cuaca di kota Dayan sangat cerah dan panas. Namun, ia adalah kultivator dengan basis kultivasi tinggi sehingga dapat melapisi tubuhnya dengan ki agar tidak merasakan panas. Kira-kira 100 langkah lagi. Jawabnya tanpa menoleh ke arah Gu Chang'an dan gadis kecil itu sedang minum teh yang dicampur energi spiritual esnya dari botol bambu. Akhirnya giliranku sudah dekat. Gumam Gu Chang'an sudah merasa bosan. Kalau bukan karena misi khusus dari Grandmaster Alchemist Pavilion Pil maka ia tidak akan mau memasuki Sekte Telaga Biru walaupun ada kultivator yang rumornya adalah dewa di sana. Puluhan Rana Emperor tiba-tiba memasuki kota Dayan sembari mengawal binatang spiritual kuda putih yang menarik sebuah gerbong kereta emas dan Gu Chang'an mengenali lambang itu adalah lambang kerajaan Yuan Suci. Apakah keluarga raja juga ingin memasuki Sekte Telaga Biru? Gumam Gu Chang'an. Karena ia juga mengenali para ranah raja bela diri yang sedang ikut antrian ini. Kebanyakan mereka berasal dari sekte besar dan peserta kompetisi antar sekte. Gadis kecil yang duduk di sebelah Gu Chang'an segera berdiri dan melompat ke tengah jalan. "Hei, kalian mau kemana?" Dia bertanya sembari berkacak pinggang. Sehingga para kultivator di sekitarnya mengerutkan kening. Karena tidak menyangka gadis kecil itu berani menghadang rombongan keluarga kerajaan. Yuan Rong dan Yuan Yinghan keheranan kenapa tiba-tiba kereta kuda mereka berhenti bergerak secara tiba-tiba dan mendengar suara gadis kecil berteriak pada pengawalnya. "Aku akan melihat apa yang terjadi di luar." Yuan Yinghan ingin keluar. Akan tetapi Yuan Rong melarangnya. Karena keadaan di dunia Tianwu sedang kacau. Sehingga tidak aman bagi keluarga kerajaan seperti mereka menampakkan diri sembarangan di depan masyarakat umum. Ranah Emperor yang berada paling depan ingin memarahi gadis kecil itu. Tetapi saat ia melihat jubah yang ia kenakan adalah Sekte Telaga Biru, Ranah Emperor itu segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. "Nona kecil, kami adalah rombongan keluarga kerajaan yang ingin bergabung dengan Sekte Telaga Biru." Gadis kecil itu terkejut. Tetapi Penatua Kehormatan telah mengatakan siapapun yang ingin memasuki Sekte Telaga Biru harus ikut antrian. "Kalau begitu, silahkan antri di barisan belakang. Karena itulah aturannya walaupun kalian itu Raja Yuanlong," sahut gadis kecil itu dengan sopan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Ranah Emperor itu mengerutkan keningnya dan memperhatikan antrian ranah Raja bela diri. Itu adalah Gu Chang'an dari Pavilion Pil. Dari Sekte Gunung Pedang juga. Kenapa banyak ranah Raja bela diri di sini?" Gumamnya kebingungan. Yuan Rong masih 15 tahun dengan basis kultivasi ranah penempaan tubuh tingkat 9. Sedangkan Yuan Yinghan lumayan hebat, ia berada di ranah master. Apakah keluarga kerajaan tidak bisa mendapatkan perlakuan khusus? Ranah Emperor itu membujuk gadis kecil itu dan ia langsung menggelengkan kepala. "Cepatlah antri. Nanti kalian menghalangi jalan para penduduk," sahut gadis kecil itu. Ranah Emperor itu mengerutkan keningnya dan segera melapor pada Yuan Rong yang langsung terkejut mendengarnya. Dia sangat marah.
Tetapi ayahnya telah menekankan padanya untuk tidak membuat masalah di sini karena Penatua Kehormatan Sekte Telaga Biru adalah entitas yang tak akan sanggup dihadapi kerajaan Yuan Suci. Yuan Rong menggertakkan kakinya saat turun dari gerbong kereta kuda, sehingga jalan yang terbuat dari batu gunung tersebut hancur berkeping-keping. Hei! Kalian merusak fasilitas umum. Cepat perbaiki. Gadis kecil murid pelataran luar Sekte Telaga Biru memarahi Yuan Rong. Dia tidak menyadari kalau gadis cantik di depannya adalah putri Raja Yuan Long. Kau. Yuan Rong sangat jengkel pada gadis kecil yang menatap tajam padanya itu. Namun, ia tak mungkin memarahinya dan menatap Rana Emperor di sebelahnya agar segera memperbaiki jalan yang hancur itu. Yuan Yinghan tersenyum hangat pada gadis kecil itu dan mengikuti Yuan Rong ke barisan belakang antrian. Gu Chang'an mengacungkan jempol pada gadis kecil itu, karena ia mungkin satu-satunya anak-anak yang berani bersikap arogan pada Rana Emperor dan Putri Raja Yuan Long. Gadis kecil itu kembali berteduh di sebelah Gu Chang'an, karena ia tidak tahan dengan terik matahari yang terasa sangat panas itu dan duduk bersandar di kaki Gu Chang'an. Kakak itu sangat cantik tetapi sombong sekali. Tidak seperti kakak Fang Ling yang baik hati dan memasakkan kami ikan koi setiap hari. Gadis kecil itu langsung teringat masakan Fang Ling yang selalu ada yang kurang tersebut. Kadang-kadang terlalu pedas, terlalu asin atau lupa menambahkan garam. Namun, baginya yang merupakan anak yatim piatu itu, masakan Fang Ling adalah masakan yang paling enak yang ia rasakan untuk saat ini. Karena ia belum pernah diberikan masakan dari restoran mewah. Para Rana Emperor melayang di udara dan memperhatikan orang-orang di sekitar Yuan Rong. Apakah mereka penyusup yang ditugaskan untuk melukainya atau tidak? Fang Yuan tiba-tiba muncul di hadapan para Rana Emperor, pengawal Yuan Rong. Ah, ternyata kita kedatangan tamu dari keluarga kerajaan. Fang Yuan tersenyum dan segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kalau boleh tahu apa yang membuat tamu terhormat jauh-jauh datang ke pelosok kota Dayan ini? Tanyanya lagi. Kami ingin mendaftarkan 2 putri bangsawan dari kerajaan Yuan Suci ke Sekte Telaga Biru, Penatua Fang. Sahut Rana Emperor itu sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kenapa tidak langsung masuk saja? Fang Yuan tahu di mana-mana itu. Keluarga kerajaan atau kekaisaran selalu dihormati dan diperlakukan secara istimewa. Rana Emperor itu menatap gadis kecil yang berpura-pura tidak melihatnya dan Fang Yuan akhirnya tahu apa yang telah terjadi. Sehingga ia tersenyum masam. Gadis kecil, ayo kemari. Fang Yuan memanggilnya. Gadis kecil itu langsung berpura-pura menangis dan berkata, "Aku takut Penatua Fang. Mereka terlihat sangat kejam makanya aku melarang mereka masuk." Gu Chang'an, Yuan Rong, Yuan Yinghan dan yang lainnya tercengang. Akting gadis kecil itu terlalu berlebihan sekali. Karena ia mengatakan keluarga kerajaan sangat menakutkan hanya agar tidak dimarahi saja. Fang Yuan segera menggendongnya dan menyeka air mata gadis kecil itu. Kemudian ia menundukkan wajahnya. "Maafkan kami tuan-tuan dan nona muda." Namun, gadis kecil itu malah menyeringai pada Yuan Rong yang langsung mengerutkan keningnya.
karena gadis kecil itu seolah-olah mengejek dirinya. Baiklah. Semua lolos dan tidak perlu antri lagi. Karena Fang Yuan cuma ingin menguji kesabaran dan tekad mereka saja. Apakah mereka langsung menyerah bila diperlakukan setara dengan murid-murid tingkat rendah? Namun, sebagian besar ternyata tetap bertahan dan bersungguh-sungguh ingin memasuki sekte Telaga Biru. Walaupun tidak ada yang tahu apa niat mereka sebenarnya. Akan tetapi itu tidak akan berguna. Karena saat mereka melangkahkan kaki ke sekte Telaga Biru, maka selamanya mereka akan menjadi bagian dari sekte itu kecuali mereka mati atau dibawa oleh hukum Dao Surgawi ke surga. Episode sebelumnya. Kemunculan Dewa Iblis Hongjun. Episode berikutnya. Murid baru 2. Murid baru 2. Fang Yuan sangat senang banyak murid-murid berbakat hebat memasuki sekte Telaga Biru. Apalagi ada Gu Chang'an yang akan menjadi Grandmaster Alkemis di masa depan. Yuan Yinghan dengan bakat bela diri menantang surga. Yuan Rong juga cukup berbakat dan juga cocok menjadi alkemis walaupun tidak seberbakat Gu Chang'an. Malamnya, langit kota Dayan terjadi badai petir hingga menjelang pagi. Fenomena itu membuat para penduduk takut. Mereka mengira dunia akan kiamat saja. 750 Rana Emperor muncul di sekte Telaga Biru dan 100 di antara mereka menjadi penatua. Sedangkan yang lainnya menjadi pendekar yang akan menjalankan misi bila ada yang menyewa mereka. Beberapa menjadi alkemis di bawah pimpinan Gu Chang'an yang kini menjadi penatua bagian alkemis. Gu Chang'an telah menyadari kalau dirinya telah masuk ke dalam jebakan Fang Yuan. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan lagi. Akan tetapi di lain sisi ia juga senang karena Fang Yuan memberikan teknik alkemis yang jauh lebih hebat dari Pavilion Pil. Jie juga telah mencapai Rana Emperor berkat menyerap inti siluman Jing yang diberikan oleh Fang Yuan. Sepertinya tugas kita sudah selesai, Ayah. Fang Ling duduk di sebelah Fang Yuan yang memperhatikan penatua Marong mendidik murid pelataran dalam. Ya, semua berkat penatua agung. Yang Xiao yang sangat hebat dalam mengatur manajemen sekte. Mungkin karena ia dulu adalah pemimpin suci, sahut Fang Yuan. Kapan kita akan meninggalkan dunia Tianwu ini? Fang Ling bertanya. Karena sudah tak sabar ingin bertemu ibunya. Walaupun sekte Telaga Biru ini sudah seperti rumah keduanya. Karena di sini ia mendapatkan banyak teman bermain dan bersenang-senang. Kita akan berangkat 3 hari lagi. Sahut Fang Yuan merasa seperti masih ada yang harus ia bereskan di sini. Namun, ia tidak tahu apa itu. Sehingga ia memutuskan menunda kepergian mereka 3 hari lagi. Baiklah. Aku akan belajar memasak lagi agar bisa menjadi koki yang hebat. Fang Ling segera menghilang dari sebelah Fang Yuan. Fang Yuan berjalan-jalan melewati beberapa bangunan sekte Telaga Biru yang jumlahnya ratusan itu. Karena kini murid-murid sekte Telaga Biru dan para penatuanya berjumlah ribuan. Dia memasuki gedung alkemis dan Duan Mo langsung menyambutnya. Bocah mantan pengemis itu tersenyum lebar dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Bagaimana perkembangan kultivasimu? Fang Yuan berbasa basi padanya. Aku kurang berbakat penatua Fang. Belum ada peningkatan.
Akan tetapi aku sudah bisa membuat pil penempaan tubuh dengan kadar kemurnian 77,77%. Sahut Duan Mo sembari memperlihatkan pil buatannya. Aku sudah bisa membuat pil roh Penatua Fang. Yuan Rong tiba-tiba berlari ke arahnya dan menunjukkan pil roh buatannya. Kalian hebat sekali. Masih muda-muda sudah bisa membuat pil. Aku seusia kalian masih bermain-main di gunung berburu binatang. Namun, Fang Yuan tidak mengatakan kalau binatang yang buru adalah siluman dan jumlahnya tak terhitung lagi. Kalau mereka tahu mungkin mereka akan muntah darah saking terkejutnya. Duan Mo dan Yuan Rong sangat senang mendengarnya. Aku sangat senang dibuang oleh ayah ke sekte Telaga Biru ini dan aku yakin saudara laki-lakiku akan menyesal karena lebih memilih pergi ke sekte Gunung Pedang. Hahaha. Yuan Rong tertawa, sehingga terlihat sangat cantik dan itu mengingatkan Fang Yuan pada Xiao Yue saat keduanya masih di Akademi Kekaisaran Wei. Ya. Hanya dalam 10 tahun kamu pasti akan mencapai ranah Emperor dengan menyerap pil immortal. Karena kamu adalah murid generasi pertama, maka aku akan menghadiahi kamu kristal binatang spiritual. Tetapi jangan beritahu yang lain. Ya. Fang Yuan menyerahkan inti siluman Fei Yu dan Duan Mo inti siluman Jing. Walaupun ia tidak tahu apakah Duan Mo mampu mencapai ranah Emperor di masa depan, karena bakat bela dirinya sangat rendah. Penatua Fang. Gawat. 10 anggota sekte kita yang sedang menjalankan misi menghilang 10 mil dari kota Dayan ini. Ranah Emperor yang merupakan anggota sekte Telaga Biru melapor padanya. Hilang begitu saja. Apakah di sana ada bekas pertarungan? Sahut Fang Yuan penasaran. Mereka menghilang begitu saja. Pelanggan yang ingin menggunakan jasa mereka baru saja menghubungi kami dan mempertanyakan kenapa belum ada ranah Emperor Sekte Telaga Biru yang datang untuk mengawalnya. Sahut pemuda berwajah tampan tersebut. Ia langsung menundukkan wajahnya saat melihat di sebelah Fang Yuan ternyata ada Yuan Rong yang merupakan salah satu dari 5 gadis tercantik Sekte Telaga Biru. Hampir semua murid-murid laki-laki memimpikannya menjadi kekasih Yuan Rong. Akan tetapi ia selalu menolak lamaran mereka karena ia ingin fokus belajar alkemis dan bela diri. Apakah telah dikirim kelompok yang menggantikan mereka? Tanya Fang Yuan lagi. Karena tidak ingin para pelanggan kecewa dengan layanan dari Sekte Telaga Biru yang sedang menjadi perbincangan hangat di dunia Tianwu tersebut. Karena tiba-tiba memiliki banyak ranah Emperor dan kekuatannya setara dengan Sekte tingkat 1. Ya, sebelum aku kemari, Penatua Agung telah mengirim pengganti mereka dan mereka langsung berangkat ke sana. Sahut pemuda itu. Aku akan menyusul mereka dan katakan pada Penatua Agung untuk memperketat penjagaan serta periksa semua identitas tamu yang memasuki sekte. Fang Yuan curiga ada sekte lain yang sedang menyabotase Sekte Telaga Biru dan yakin pembunuhan terhadap anggota sekte akan terus berlanjut supaya murid-murid Sekte Telaga Biru ketakutan dan memilih keluar dari sekte. Dalam satu kedipan mata, Fang Yuan telah menghilang dari gedung alkemis. Padahal aku ingin menemani Penatua Fang menjalankan misi agar aku memiliki pengalaman bertarung. Yuan Rong berkata pelan sembari berbalik badan menuju ruangan tempat tungku pembuatan pil. Bagaimana kalau aku menemani Tuan Putri? Belum selesai pemuda tampan itu berbicara.
Yuan Rong telah melambaikan tangannya menolak keinginan pemuda itu. Bagaimana kalau menemani aku saja? Duan Mo meniru ucapan pemuda itu. Kemudian berlari mengikuti Yuan Rong. Sehingga ekspresi wajah pemuda itu menjadi merah. Karena malu sekali. Episode sebelumnya. Murid baru. Episode berikutnya. Penatua Sekte Bambu Kuning.